Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan bahas tentang kisi-kisi PTS kelas 11. Berikut, silakan disimak. Oke, untuk kisi-kisinya, nah di sini sama ya, jumlah soalnya ada 25 soal, terdiri dari 20 pilihan ganda dan 5 esai. Di sini komposisi dasarnya 3.3. Untuk babnya lingkaran, soal nomor 1, di sini ketahui unsur atau parameter lingkaran. Kemudian ada persamaan lingkaran, ini ketahui pusat dan jari-jari. Kemudian persamaan lingkaran bentuk umum, terus mencari pusat lingkaran yang melalui sebuah titik, lalu kedudukan titik dan lingkaran, nah, ini di luar lingkaran. Kemudian persamaan lingkaran, nah, ini soal dikatakan menyinggung sumbu X atau sumbu Y ya. Kemudian sini persamaan lingkaran dengan pusat di A, B dan melewati sebuah titik. Kemudian persamaan lingkaran berpusat di A, B dan menyinggung sebuah garis. Dan yang 9, persamaan lingkaran diketahui dua titik pada lingkaran. Terus nomor 10, persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. 11-nya kedudukan titik dan lingkaran. Nah, ini yang ditanyakan adalah batas-batas nilai A. Kemudian nomor 12-nya titik potong garis dan lingkaran. Kemudian 13-nya menentukan titik-titik yang berada di luar lingkaran. Terus 14-nya garis memotong lingkaran di dua titik. Dan nomor 15 ini unsur lingkaran. Kemudian 16 garis menyinggung lingkaran. Nomor 17 ini persamaan garis singgung lingkaran di sebuah titik. 18 persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Kemudian 19 menentukan persamaan garis singgung, diketahui unsur-unsur jari-jari beserta gradiennya. Dan nomor 20, persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis lainnya. Yaitu untuk pilihan gandanya. Terus untuk esainya di sini yang pertama, ada persamaan lingkaran berpusat di A, B dan menyinggung salah satu sumbu, yaitu sumbu S atau sumbu Y. Kemudian menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, menentukan jari-jari lingkaran pada persamaan lingkaran yang diketahui 3 titik. Yang keempat, menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus dengan sebuah garis. Kemudian yang kelima, menentukan nilai sebuah variabel pada garis yang menyinggung lingkaran. Itu untuk esainya terdiri dari 5 soal. Nah, untuk bobot penilaiannya, sini pilihan ganda 70% dan esai 30%. Oke, langsung saja kita bahas. Kira-kira untuk nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1, bisa ya diketahui ada lingkaran berpusat di A, B, kemudian jari-jarinya R. Nah, ini persamaan lingkarannya kalian sudah pada tahu ya. Jadi X dikurang A kuadrat ditambah dengan Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Untuk nomor 2-nya, nah ini lingkaran diketahui titik pusatnya berapa. Kemudian diketahui jari-jarinya berapa. Kemudian untuk nomor 3, ya ini ditanya persamaannya berapa? Persamaannya apa? Nah, itu. Kemudian untuk nomor 3, nah ini nanti diketahui sebuah lingkaran bentuk umum ya. Jelas ini ada X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah C sama dengan 0
Nah, untuk menentukan pusatnya, oke, yaitu min A per 2, min B per 2. Terus untuk R-nya itu akar dari pusat kuadrat ya, berarti 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat, kemudian dikurang C. Nah, itu untuk nomor 3-nya. Kemudian untuk nomor 4, nah nomor 4 di sini diketahui lingkaran. Nah, ada sebuah lingkaran nanti misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah misalkan BX ditambah 3 plus B kali X dikurang 5. Nah, lingkaran ini melalui sebuah titik. Nah, melalui sebuah titik, katakanlah misalkan min 1,2. Nah, yang ditanya adalah pusat dan jari-jarinya. Pusat berapa, jari-jarinya berapa. Nah, caranya adalah tinggal kalian substitusi ya. Jadi, cari dulu nilai B-nya. Cari nilai B-nya dulu. Nah, baru setelah dapat B, tentukan pusat sama jari-jarinya. Seperti itu. Oke, untuk nomor 5. Nah, ini ditanyakan ada sebuah lingkaran, bentuk umum juga. Misalkan ditambah dengan 2X, ditambah 6Y, dikurang 5. Nanti diberikan di option ada 5 buah titik. Nah, cari nanti yang koordinatnya berada di luar lingkaran. Nanti kalau di luar lingkaran, berarti dia titik-titik ini ketika disubstitusi harus lebih besar dari 0. Oke, itu soal yang kelima. Kemudian untuk soal yang keenam, nah, ini ada lingkaran. Nah, bisa aja kalau lingkarannya sini ya, menyinggung sumbu sumbu Y, atau misalkan lingkarannya itu menyinggung sumbu X. Sini ya. Silakan buka lagi catatannya. Kalau sini berarti jari-jarinya apa? Kalau menyinggung sumbu X berarti jari-jarinya apa? Oke, itu nomor 6. Nah, nanti cari persamaannya. Persamaannya apa? Nanti yang ditanya berapa nilai dari bisa saja nanti A ditambah B atau A dikurang B. Berapa ya? Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk nomor 7. Ini ada persamaan lingkaran berpusat di A, B. Nah, melalui X, Y. Nah, berarti sama nih buat dulu. Jadi bentuk umum X min A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalian masukin pusat sama titik yang dilaluinya berapa. Nah, nanti cari dulu R-nya berapa. R kuadratnya berapa. Nah, nanti baru dapat persamaannya sama dengan berapa. Oke, setelah dapat R-nya ya. Oke, kemudian untuk nomor 8, nah, itu ada persamaan lingkaran berpusat di A, B, menyinggung sebuah garis. Menyinggung garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ya, ini kalian cari jari-jarinya dulu ya. Berarti menggunakan rumus A dikali A ditambah B kali B tambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Seperti itu. Untuk nomor 8-nya. Kemudian untuk nomor 9. Nah, diketahui ada 2 titik pada lingkaran. Ini ya. Ini kata titik A, ini titik B. Nah, ini yang ditanya adalah cari persamaan lingkarannya. Oke, kemudian untuk nomor 10.
Sama lingkaran yang melalui 3 titik. Nah, ini nanti ada diketahui 3 titik. Persamaan lingkaran yang diketahui 3 titik. Oke, nanti titik-titik tersebut kalian tinggal substitusi aja ke persamaan bentuk umum ya, yang x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dengan ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, nanti eliminasi cari berapa a-nya, berapa b-nya, berapa c-nya. Nah, nanti ini setelah dapat baikin lagi ke semula. Jadi nanti dapat persamaan lingkarannya apa gitu ya. Oke, kemudian untuk nomor 11. Nah, diketahui sebuah titik, misalkan titik A P,5 terletak di luar lingkaran. Di luar lingkaran, misalnya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 3x dikurang PY plus 5 sama dengan 0. Oke, ditanya nanti batasan nilai A. Ya, batasan nilai P. Jadi ditanya adalah batasan nilai P. Gitu. Kemudian untuk nomor 12-nya, nanti ketahui ada sebuah garis Y sama dengan AX tambah B. Kemudian lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ada nanti salah satu titik potongnya. Oke, caranya tinggal substitusi aja ya. Nah, jadi semua Y ini diganti dengan AX tambah B. Nah, ini substitusi. Jadi nanti dalam variabel X semua. Nah, dalam variabel X semua, kemudian nanti difaktorkan. Nah, faktorkan nanti dapat X-nya berapa, nanti dapat Y-nya juga berapa. Tapi koordinatnya nanti yang ditanya adalah X, Y-nya berapa. Oke, terus untuk nomor 13, nah diketahui nanti titik-titik. Nah, ada option tadi, nanti ada option A, B, C, D, sampai E. Nah, mana dari kelima titik ini yang berada di luar lingkaran? Oke, ya, konsepnya berarti titik-titik tersebut ketika substitusi harus lebih besar dari 0. Ya. Gitu. Kemudian untuk nomor 14, nah, ini ada garis sama lingkaran. Nah, Y sama dengan AX plus B, dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti substitusi Y-nya ke persamaan lingkarannya. Nah, kita nanti memotong. Memotong berarti nanti D-nya lebih besar dari 0. Oke, itu nomor 14. Terus yang nomor 15, itu ada persamaan lingkaran bentuk umum. Nanti ditanya berapa nilai salah satu variabelnya. P ya, seperti itu. Oke, kemudian nomor 16. Nomor 16, sini ada lingkaran. Misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan 2PX ditambah B sama dengan 0. Nanti ketahui ada jari-jarinya berapa. Nah, terus nanti ini menyinggung sebuah garis. Nah, menyinggung garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, intinya nanti berapa nilai dari P dibagi B. Nah, seperti itu ya contohnya. Berapa nilai dari P dibagi B. Oke, untuk nomor 17-nya di persamaan garis singgung di sebuah titik. Nah, misalkan katakanlah 1,3
Nah, pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, nomor 18-nya. Ini persamaan garis singgung yang bentuk umum ya. Nah, silakan dilihat lagi catatannya. Ini yang rumus X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 kali X tambah X1 ditambah B per 2 kali Y tambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Dan untuk nomor 19-nya, ini ada persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan sebuah garis. Si AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nanti ditanya persamaannya berapa. Oke. Dan untuk nomor 20, nah, di sini ada persamaan garis yang menyinggung lingkaran. Persamaan garis singgung yang menyinggung lingkaran. Nanti lingkarannya diketahui berapa. Nah, kemudian dia sejajar ya. Sejajar dengan garis ini AX ditambah BY ditambah C. Oke, untuk konsep tegak lurus berarti yang dicari nanti M2 ya. Nah, min 1 per M1. Untuk yang sejajar berarti ini M1 sama dengan M2. Oke, seperti itu. Itu untuk pilihan gandanya ya. Kemudian untuk esainya, nah di sini tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, terus menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Nanti persamaannya apa? Kemudian untuk nomor 2-nya, nah, diketahui ada bentuk umum ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Nanti ya pusat sama jari-jarinya berapa? Oke, terus yang ketiga ada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran di sini yang diketahui yang melalui 3 titik ya. Dan yang keempat, di sini ada persamaan garis singgung lingkaran. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang tegak lurus dengan sebuah garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, kemudian untuk nomor 5-nya diketahui ada garis Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini nanti menyinggung sebuah lingkaran. Menyinggung lingkaran. Nah, ditanya nanti nilai salah satu variabelnya. Nah, ditanya nilai, misalkan ini bentuknya adalah Y sama dengan AX plus, misalnya sini plus 5 ya. Nah, nanti nilai A-nya berapa? Oke, untuk konsep menyinggung berarti nanti dibuat D-nya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Oke, cari nanti ketemu nilai A-nya berapa. Nah, ini titiknya substitusi dulu ke persamaan lingkarannya, nanti dicari D-nya sama dengan 0. Oke, seperti itu untuk kisi-kisi PTS-nya. Nah, silakan kalian tulis ulang sini kisi-kisinya, lalu upload ke GCR ya. Nah, silakan di sini tulis ulang kisi-kisinya. Nah, lalu di sini nanti upload ke GCR. Nah, GCR-nya ini Bapak buatkan sebentar lagi ya, hari ini sekitar jam 8-an. Ini hari Sabtu, ya hari ini ya, hari Sabtu 12 Februari. Oke, kemudian untuk batas waktunya atau deadline-nya itu hari Minggu. Hari Minggu tanggal ini tanggal 19, tanggal 20 ya. Tanggal 20 Februari jam 20.00.
Oke, itu silakan untuk diperhatikan dan jangan lupa juga tugas yang sebelumnya segera dikerjakan ya. Nah, ini paling lambat semua tugasnya diterima paling lambat tanggal 20 Februari jam 8 malam. Oke, mungkin sekian kisi-kisi PTS untuk matematika minat. Semoga bisa dipelajari untuk persiapan PTS-nya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Dari Bapak mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.